Ketika mereka minta take down, itu jadi masalah baru. Nggak ada gunanya lu take down. Ada yang pro terhadap pemerintah, mereka akhirnya memanfaatkan, di videoin, lalu mereka framing, ini bagus kok, bla bla bla, gitu kan. Ini kan perang framing jadinya. Apakah mereka itu peduli dengan masyarakat bencana? 100% tidak. Siapapun ya di sini ketika turun tempat bencana, bohong kalau hatinya itu nggak tersentuh tuh bohong. Oke, pemirsa OTT, balik lagi kita masih bersama saya dan Om Teddy di sini. Hari ini kita mau bicara tentang masih tentang bencana Sumatera, Aceh, dan Padang ya Om. Tapi kita tidak akan bicara tentang siapa Ferry Irwansyah yang 10M itu udah lewat kemarin atau kisruh apapun lah yang di sana. Yang menarik sekarang adalah isu tentang pembungkaman pers di daerah bencana. Nah, sebelumnya mungkin coba Nemo tunjukin dulu video ini. Ini waktu itu salah satu reporter CNN membuat pemberitaan reportase langsung kalau tidak salah ini. Ini reporternya nangis-nangis ya waktu itu ya. Dia melaporkan bahwa ini suasananya luar biasa, rusaknya, sampai dia menangis karena menurut reportasenya itu belum ada bantuan yang diarahkan ke sini. Lalu tidak lama kemudian liputan ini di take down ya, dan ada klarifikasi resmi dari ini, kita ambil dari akun CNN ya, akun resmi CNN. Kami mengonfirmasi bahwa benar telah menarik sebuah konten di kanal media sosial CNN Indonesia. Konten tersebut rentan disalahgunakan sehingga berpotensi memicu framing dan mendiskreditkan pihak tertentu. Keputusan ini diambil tanpa tekanan dan merupakan sepenuhnya sikap redaksi. Kami akan terus memberitakan upaya penyaluran bantuan pada korban bencana di Sumatera. Pers itu kan biasanya mereport kondisi dimanapun secara faktual gitu ya, seperti yang dilakukan oleh mereka ini. Tapi kemudian diduga ada tekanan, waktu itu isunya ada tekanan yang membuat mereka harus men-take down video itu. Lalu kemudian muncul isu bahwa terjadi pembungkaman pers di daerah bencana. Kalau Om Teddy kan tidak terlibat tapi sangat update tentang apa yang terjadi di daerah bencana itu. Menurut Om, bagaimana Om dengan isu pemberitaan ada pembungkaman terhadap pers di daerah bencana? Ya, terima kasih ya Bang Vincent dan pemirsa. Kalau yang disampaikan tadi dan yang saya baca terkait pembungkaman, ini saya lihat dari sisi yang berbeda. Ini bisa dilakukan 10-20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Ketika kita bicara media dan teknologi belum seperti saat ini. Kalau benar terjadi pembungkaman, maka tentu akan sangat konyol ketika pembungkaman terhadap media dilakukan di zaman saat ini. Karena pembungkaman itu ditujukan, pencabutan itu ditujukan agar supaya tidak tersebar. Gini, zaman dulu ketika ada pemberitaan langsung minta di take down, itu langsung hilang semuanya. Karena media dan teknologi saat itu tidak seperti sekarang. Otomatis hilang. Kita bisa lihatlah zaman dahulu ya, ada artis misalnya videonya beredar. Tapi ketika di take down, sampai sekarang kita sulit untuk mendapatkan video tersebut gitu. Misalnya ada tindakan asusila lah ya misalnya, Ya, apalah taruhlah ya. kasus Ariel Luna, Cut Tari itu ya. Apalah gitu ya. Itu kita nggak bisa lagi temukan sekarang. Karena ketika di take down saat itu dari sumbernya, nggak ada yang punya kopinya. Adapun itu zaman dulu kan downloadnya setengah mati lamanya, gitu ya. Jadi ketika di take down udah selesai. Saat ini, ya, ketika men-take down sesuatu, ketika itu sudah masuk, itu agak sulit. Karena pasti
akan ada kopiannya, sudah pasti. Ya. Kita bisa lihat lah ya beberapa yang di media sosial misalnya. Ini saya bicara misalnya di media sosial, yang otoritas takedown-nya itu bisa jadi tidak tersimpan sebenarnya. Ketika dia takedown udah hilang semuanya, karena dia ada di platformnya sendiri gitu. Itu pun masih tetap dapat orang. Karena teknologi sekarang itu mampu untuk menampilkan itu lagi. Nah, apalagi sekelas misalnya live TV. Kalau ada yang pernah langganan TV, misalnya di TV berbayar, itu pasti kalau saya dulu ada TV berbayar, saya mau nonton CNN atau mau tonton RCTI atau apalah media-media yang sudah lewat, saya masih bisa karena otomatis ke-record recordnya di tempat saya gitu. Mau dia take down tuh nggak ada masalah. Ya, karena udah tersimpan di file saya sendiri yang per berapa minggu baru hilang gitu, berganti gitu, dihapus terus diganti dengan yang baru. Artinya ketika sudah ditayangkan, tayangan itu masuk ke database saya gitu. Ya. Walaupun aslinya udah dihapus nih, masuk di saya masih bisa nonton. Dan itu disadari oleh CNN, kita bicara CNN ya. Disadari juga oleh misalnya pemerintah atau siapapun yang pemegang kekuasaan yang meminta untuk take down. Ketika mereka minta take down, itu jadi masalah baru. Kenapa? Karena mereka tahu ketika minta take down, ketika itu di take down, itu pasti orang akan berpikir nggak ada gunanya lu take down. Kami punya faktanya. Berita ini beredar kan, masih tetap kan? Ya, masih ada kopiannya lah. Masih ada kopiannya. Jadi saya bilang 10-15 tahun lalu, 20 tahun lalu, mungkin masih bisa. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Dan semuanya menyadari itu. Kalaupun kita bicara penguasa pasti menyadari bahwa nggak mungkin bisa. Semuanya itu akan bisa direcord lagi, dikembalikan lagi. Nah pertanyaannya, kalau begitu kenapa di take down? Itu kan pertanyaannya. Terus kenapa di take down? Nah, saya melihat ya bahwa CNN ini adalah pernyataan sikap dari CNN atau pernyataan sikap dari media. Karena mereka sadar bahwa mereka take down tetap ini akan kemana-mana. Mereka punya sikap bahwa mereka tidak ingin video mereka itu dimanfaatkan untuk kepentingan ya, makanya coba dilihatin lagi yang tadi itu. Yang tadi klarifikasi dari konfirmasi dari CNN coba. Kita baca ya, kita telah nih. Konten tersebut. Mereka benar ya telah menarik sebuah konten di kanal. Jadi mereka menarik, itu adalah sikap mereka untuk menarik. Walaupun mereka menyadari kopiannya tetap akan menyebar. Konten tersebut rentan disalahgunakan, berpotensi memicu framing, dan mendiskreditkan pihak tertentu. Nah ini adalah pernyataan sikap. Ya. Pernyataan sikap bahwa kita sudah melihat sama-sama. Semua pemberitaan di zaman sekarang ini dipotong sesuai dengan keinginan yang memframing. Ya. Maka kita bisa melihat kan begitu banyak framing berdasarkan potongan-potongan video. Ya, potongan-potongan video. Dan akhirnya potongan video itu digunakan misalnya untuk yang kontra terhadap pemerintah. Mereka akan menggunakan itu ya. Dari video yang sama mereka akan mengambil potongan untuk menghantam pemerintah. Yang pro pemerintah mereka akan ambil potongan yang oke dari video yang sama untuk mereka menyerang yang kontra. Jadi di satu video yang sama, Bang Vincent, itu orang bisa mengambil yang pro bisa ngambil, yang kontra bisa ambil, ya. Dan kalau kita lihat videonya, itu kan ungkapan dari pandangan mata dari si reporternya. Dia begitu tersentuh. Nah itu ya kita bisa bilang original lah. Kita bisa melihat beberapa reporter media yang lain itu baik waktu tsunami, terus beberapa bencana, itu memang mereka terbawa emosi, menangis kan, karena melihat di lapangan langsung. Itu original gitu ya. Tapi yang dilihat oleh media ini adalah bahasanya jelas nih.
berpotensi memicu framing dan mendiskreditkan. Jadi ini adalah statement mereka agar supaya mereka sadar akan terjadi itu. Jadi mereka tahu bahwa file ini nggak bakal hilang. Tapi mereka harus mengeluarkan statement. Ini loh sikap kami loh. Jangan digunakan lah punya kami untuk framing dan segala macam. Dan kita sudah bisa melihat ya, kita keluar sedikit dari urusan ini. Kita sudah bisa melihat ada konten-konten kreator ya, datang ke sana cuma videoin yang orang-orang yang lagi kena musibah, lalu mereka membuat framing. Kebetulan mereka punya follower banyak, akhirnya ini kemana-mana nih. Ada juga, saya harus objektif nih, ada yang konten-konten kreator yang tidak suka dengan misalnya pemerintah, ya mereka membuat framing buruk. Ada yang pro terhadap pemerintah, ya mereka akhirnya memanfaatkan di videoin, lalu mereka framing, ini bagus kok, bla 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 gitu kan. Ini kan perang framing jadinya. Ya. Apakah mereka itu peduli dengan masyarakat bencana? 100% tidak, saya pastikan. Gak apa-apa Om Vincent, saya mengatakan begini, kenapa? Kalau mereka benar-benar peduli, mereka nggak main di situ. Mereka harus punya kekuatan media sosial, mereka bilang, ayo kita bareng-bareng, ini masih ada loh, ini di depan mata saya ada loh, yang begini, ayo kita bantu yuk. Dan namanya bencana, nggak mungkin yang namanya tempat bencana terus baik-baik saja. Ya bencana ya memang bencana gitu. Orang kesulitan ya pasti. Tinggal bagaimana kitanya ya yang punya hati kalau udah di sana udah gitu kan. Jangan malah menambah. Bahkan saya melihat itu ada masyarakat di Aceh apa di mana itu yang marah sama influencer ketika mau dibagi dia pakai video. Bahkan ada ibu-ibu yang marah ketika ada influencer ya yang mau bagi-bagi sambil supaya dapat exposure. Orang yang mau dibagi itu pakai mobil lari-lari dibagi. Jadi kayak ngejar gitu supaya dramatisnya dapat gitu. Marah mereka di situ. Karena akhirnya orang kena bencana ini dijadikan bahan. Nah, kalau saya melihat dari CNN-nya sendiri ya, media itu merasa wah bahaya nih. Bahaya dalam arti gini. Ini dramanya dapat. Kan kita bisa melihat banyak orang ya termasuk tokoh-tokoh yang membuat drama yang nggak original. Turun ke sana pura-pura sedih tapi di videoin dan segala macam. Influencer juga begitu. Nah, ini ada yang original gitu. Seorang host ketika turun ke sana melihat sesuatu begitu, itu bohong lah. Kita kalau siapapun ya di sini ketika turun tempat bencana, bohong kalau hatinya itu nggak tersentuh tuh bohong. Ya. Nah balik lagi coba lihat, saya mau iniin sekali lagi. Kami akan terus memberitakan upaya penyaluran bantuan pada korban bencana di Sumatera. Saya pengalaman, Bang Vincent, ada berapa kali, bahkan sempat masuk di pemberitaan pemerintah untuk mengklarifikasi pernyataan saya yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi saya pun adalah korban framing. Seolah-olah saya sampai mengeluarkan kata-kata kotor ke salah satu pejabat. Kayak Kominfo deh waktu itu. Kominfo mengeluarkan pernyataan yang keliru terkait pernyataan saya. Artinya pernyataan saya yang benar dikeluarin, pernyataan saya itu yang sudah diubah itu ditampilkan juga. Bahwa ini hoax gitu. Tapi ini udah tersebar kemana-mana, Bang Vincent. Gitu. Tujuannya apa? Yang marah sama tokoh itu memanfaatkan nama saya, statement saya untuk menyerang dengan ditambahkan. Nah ini pun begitu gitu. Dan saya berstatement bahwa itu nggak benar. Tapi saya tidak bisa menghilangkan itu. Saya tidak bisa menghilangkan yang sudah tersebar, nggak mungkin bisa. Tapi saya harus berstatement bahwa itu tidak benar. Alhamdulillah waktu itu Kominfo pun mengeluarkan hal yang sama. Ya. Nah begitupun CNN ini ya. Dia tahu bahwa video itu nggak akan hilang. Ya kan contoh tadi yang sangat simpel yang saya ceritakan tadi kan. Ya. Atau paling mudah lagi nih, live nih. Terus live itu sudah berjalan, terus sudah dihapus. Saya mundurin ke belakang masih bisa itu, ada. Karena masih tersimpan di memori kan. Nah itulah yang saya lihat ya, kalau saya pertanyaan tadi bahwa sangat naif kalau sampai
ada penguasa, misalnya zaman sekarang ini, zaman teknologi, untuk minta take down sesuatu yang sudah jelas itu tidak akan hilang take down-nya itu gitu. Malah akan menambah masalah baru. Jadi saya lihat dari sisi itu. Oke. Tapi kan sebenarnya kalau dari segi pers itu ada pesan di situ, Om. Untuk tidak boleh melakukan peliputan seperti itu. Ya kan? Dan itu diafirmasi oleh pernyataan Kemhan kalau tidak salah. Menyatakan melarang media untuk memberitakan kekurangan pemerintah di penanganan bencana Sumatera itu. Nah ini kan jadi ada pesan nih, walaupun mungkin misalnya dia bilang kami akan terus menyalurkan, tapi kan secara pers itu liputannya jadi nggak genuine karena sudah dilakukan dengan ada pesan nih, lu nggak boleh ngelakuin ini nih, nggak boleh liputan kayak gini. Nah itu buat pers sebenarnya itu yang dianggap sebagai pengekangan dan pembungkaman, karena walaupun liputan itu akan terus berjalan, tapi itu udah nggak genuine lagi, nggak ada lagi yang benar-benar datang ke lokasi yang memang tidak tersentuh, karena dianggap itu lu mempermalukan pemerintah gitu. Padahal sebenarnya disikapin aja secara positif bahwa memang diakuin aja. Kenapa kita belum nyampe ke sana? Karena kan kita tahu akses memang susah. Terus kalau mau pakai helikopter atau apapun misalnya solusinya masih dalam rencana ke sana kan. Pers jadinya walaupun mereka bilang tadi ya, ini persepsi saya ya, walaupun kemudian liputan itu terus berjalan segala macam ya kan, karena pers tidak akan lari dari situ, itu udah pasti, karena itu emang tugas dan tanggung jawab pers untuk meliput sebuah peristiwa secara faktual, dan itu yang menurut saya dilakukan oleh CNN. Tapi mereka men-take down itu sebenarnya pesan, itu ada pesan bahwa kita udah ada tekanan nih. Dan Komite Keselamatan Pers, KKP itu ketuanya si Erik Tanjung itu mengatakan bahwa memang ada upaya itu di sana. Upaya untuk meredam pemberitaan-pemberitaan terutama yang menjurus pada mengungkap atau mengekspos kekurangan pemerintah di situ. Padahal kan memang itu tugasnya pers gitu. Yang ya jadi jembatan antara fakta dengan siapapun pihak yang berwenang sebenarnya, bukan cuma pemerintah ya Om. Gitu. Gimana menurut Om Teddy? Itu jelas ya, kita harus akui bersama-sama bahwa ada kegagapan dari para pejabat-pejabat seperti ini, dan kita bisa melihat kan, kita nggak ngelihat lah para pembantu presiden, kita lihat presiden saja. Presiden sudah menyatakan kok open aja kan, bagi presiden nggak ada masalah ya. Presiden itu minta apa yang terjadi sampaikan, kita terbuka semuanya. Kita nggak tahu nih di bawahnya ini yang gagap ini kan, bahkan saya sudah sempat sampaikan ini di zaman Pak Jokowi juga, harus memang ada satu juru bicara yang jelas ya, yang memang jadi tidak semua bicara ya. Pak Prabowo kan juga melihat kan, bahkan mengkritisi sendiri kan para pembantunya untuk tidak terlalu banyak bicara yang akan akhirnya merugikan pemerintah gitu. Nah ini yang memang harus kita akui, terjadi gagap, ingin terlihat punya manfaat, tapi akhirnya salah melangkah, salah bicara gitu. Nggak searah sama kemauan dan keinginan presiden. Keinginan presiden, bahkan kita sudah melihat kan, bukan hanya dari Komite Keselamatan Pers. Bukan dari tadi Menhan Kemhan. Menhan. Bukan hanya dari situ aja, dari beberapa kementerian juga kan banyak bicara-bicara yang sudah keluar jalur yang akhirnya menjadi perdebatan kan oleh masyarakat. Yang ini yang dikritisi juga oleh Pak Prabowo sendiri gitu. Dan memang kita tidak boleh tutupin seolah-olah harus membenarkan pernyataan-pernyataan mereka. Enggak. Ya kita harus mengkoreksi juga pernyataan mereka, dan pers nggak perlu takut ya. Karena Pak Prabowo-nya sendiri sebagai presiden tidak mempermasalahkan itu. Memang pers itu kan harus melihat secara faktual dan menyampaikan gitu kan. Nah, ini hal yang berbeda dengan CNN ya, yang saya mau omongin ini. Di mana yang kita harus lihat itu ya adalah bukan lagi pers. Ya, kalau pers ya udah, karena mereka punya tata yang harus mereka ikuti kode gitu kan. Kode jurnalistik. Tapi yang luar selain dari pers ini, karena kita bicara pers bukan hanya
pemberitaan sekarang itu bukan hanya milik pers. Betul. Pemberitaan sekarang sudah ada influencer, udah siapapun di zaman media sosial ini. Dan nah kalau yang ini perlu yang namanya Kominfo untuk mulai. Bahkan saya menyatakan kalau perlu dibredel. Bukan kita bicara ini kebebasan berpendapat, tidak. Tapi yang dilihat itu sekarang adalah ketika setiap orang yang menggunakan media atau medsos dengan menyebarkan informasi yang sesuai dengan keinginannya aja, ya. Yes. Karena dia tidak punya Personal. dia tidak punya aturan seperti pers, ya. Dimana kalau pers ya dia harus terikat dengan aturan-aturan, kan. Itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, undang-undang pers. Influencer tidak bekerja di bawah undang-undang pers Tidak. itu. Tidak. Influencer itu tidak. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR ya bagi kita di negara ini, karena akhirnya bencana itu digunakan oleh mereka untuk mencari uang. Sudahlah, kita tujuan mereka itu kan mencari uang, ya. Dengan mempublikasikan itu views banyak, dapat AdSense, ya. Dan buat mereka itu kesedihan masyarakat itu adalah uang. Mereka udah nggak peduli lagi itu. Kalau pers tentu ya ada aturan ketatnya yang nggak sembarangan, apalagi kayak sebesar CNN. Tentu nggak mungkin lah dia akan seperti para influencer gitu kan. Nah ini yang perlu harus diatur sebenarnya, Om Vincent, ya, karena akhirnya bencana itu dipakai buat mereka untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, dan kita sudah bisa melihat lah akhirnya bencana itu menjadi tujuan politis, dipakai untuk menyerang pemerintah, dipakai juga untuk saling hantam-hantaman di urusan politik lain, terus masuk ke bencana gitu, masih dengan pertarungan yang sama gitu kan. Nah ini yang sebenarnya yang harus di-cut gitu, karena masyarakat yang kena bencana juga nggak suka yang begini-beginian kan. Kenapa sih kita berpikir, lu kalau mau perang jangan di bencana deh. Kok di bencana, ya sudah lu datang ke sana pakai nuraninya, mana yang bisa dibantu. Dengan musibah sebesar itu, negara ini tentu ingin agar kita bekerja bersama-sama gitu kan. Jangan juga akhirnya memanfaatkan musibah untuk kepentingan-kepentingan politis maupun kepentingan untuk mendapatkan uang. Dan tentu saya bilang bahwa bahkan nih kalau cumi-cumi pengen menampilkan apa adanya, lakukan aja. Kalau sampai ada menterinya yang mau aneh-aneh, kita lawan aja. Toh Pak Prabowo juga menyatakan itu kan. Masalahnya sampai Pak Prabowo mengatakan jangan dijadikan bencana ini jadi wisata. Nah itu sudah terbukti gitu apa yang dikatakan Pak Prabowo. Para pejabatnya menjadikan bencana sebagai wisata gitu kan. Untuk menaikkan popularitas. Para influencer ke sana untuk mendapatkan uang gitu kan. Dengan menjual wisata bencana gitu kan. Nah ini yang sebenarnya harus dilihat gitu. Jadi saya pikir pers juga sudah harus bukan hanya menyampaikan. Ini pesan saya, nah, Pak produser juga nih, ya. Saya ini pandangan saya meminta bahwa pers jangan hanya bicara soal pandangan mata terkait bencana, tapi pers juga mulai mensoroti pihak-pihak mau pejabat mau influencer yang memanfaatkan bencana untuk kepentingan pribadi mereka. Betul. Untuk kepentingan politis, untuk kepentingan uang dan segala macam. Dan itu fakta yang terjadi di lapangan. Ya, jadi CNN saya berharap ya CNN-nya sendiri agar mulai melihat ini wisata bencana ini, ya. Mulai angkat wisata bencana ini. Betul. Kalau soal masyarakat akhirnya yang kena musibah rumahnya terbenam dan segala macam, ya itu fakta. Nggak perlu juga dibredel, itu fakta kok. Setiap orang juga bisa melihat gitu kan. Nggak perlu di pemberitaan juga. Semua orang detik ini saya misalnya sana terus saya foto udah kemana-mana kok gitu kan. Jadi nggak ada gunanya. Jadi kita lawan aja lah pejabat-pejabat. Jadi pers jangan takut sama pejabat-pejabat yang hanya omong kosong, yang ingin terlihat bermanfaat tapi pernyataannya nggak bermanfaat. Pak Prabowo juga udah bilang, udah jangan cari muka sama saya gitu. Saya tahu kok yang cari muka. Ya banyak lah yang begini. Seolah-olah pernyataannya bermanfaat tapi merugikan pemerintah sebenarnya. Itu sih. Oke. Apa karena, sebelumnya ada satu lagi. Sebenarnya ada dua peristiwa yang membuat isu ini mengemuka gitu. Yang pertama tadi CNN, kita bahas tuh CNN. Yang kedua itu
wartawan Kompas yang diduga mengalami semacam intimidasi dari aparat di lapangan ketika mereka meliput bantuan internasional. Nah, ini kan kemudian orang memang mengaitkan dengan sikap pemerintah yang tidak mau menerima bantuan itu kan. Tiba-tiba ada bantuan internasional masuk, lalu itu terekspos, diliput dan ya lagi jurnalistik yang benar itu, pers yang benar itu emang dia tidak akan menutupin fakta apapun. Ya, walaupun dong, harus begitu. Iya, walaupun nanti mungkin ini fakta ini bertentangan sama si A, si B, tapi emang seperti ini faktanya. Tidak ada tujuan untuk kita mau menjelekkan pemerintah, lu nolak bantuan asing tapi ini datang bantuan internasional gitu. Dan di berita dari harian Narasi saya lihat itu salah satu poin yang disampaikan adalah itu pelarangan wartawan Kompas ketika meliput bantuan internasional itu. Yang larang siapa? Ini intimidasi aparat, adanya tekanan dari aparat inilah, keamanan lah terhadap jurnalis Kompas yang tengah meliput distribusi bantuan internasional. Ya harusnya dipublikasikan siapa aparat itu. Jadi jangan pernah takut media. Fakta itu ada, malah bagus dong. Karena akhirnya kan misalnya nih pemerintah tidak membolehkan. Misalnya nih ya. Terus tiba-tiba kecolongan ada nih. Ya bagus dong kalau diberitakan. Pemerintah harusnya terbantu. Iya. Nah cuma kan aparat yang mungkin di bawah merasa kecolongan karena mereka tidak kerja dengan benar. Akhirnya takut dimarahin, takut malu sama atasan. Akhirnya menggunakan kekerasan. Ya harusnya dipublikasikan aja. Ya kita publikasikan aja bareng-bareng di sini. Cumi gitu kan. Siapa itu? Bahkan saya yakin kok pemerintah pusat akan berterima kasih sama pers kalau sampai menampilkan hal itu sebagai mata kan sebenarnya kan, mempublikasikan siapa orangnya yang mengintimidasi. Jadi Kompas, CNN lanjut aja menurut saya, nggak perlu takut gitu. Toh kita bisa melihatkan berbagai fakta di lapangan, pemerintah saat ini tidak peduli mau itu siapapun ya. Bahkan banyak akhirnya diputuskan oleh presiden, misalnya ada kasus-kasus tertentu yang ada aparat yang bermain, itu langsung diproses kan. Ya. Bahkan ingat nggak yang terakhir, kepala daerah. Kepala daerah. Ya, kepala daerah itu, jujur aja dia orang siapa? Orang partainya Pak Prabowo kan? Orang Gerindra. Peduli nggak Pak Prabowo? Belain nggak? Nggak ada urusan. Bahkan pimpinan Gerindra itu mengatakan segera diberhentikan. Itu aja internal mereka berani, apalagi bukan gitu kan. Jadi media juga harus ngerti bahwa yang begini-begini nggak perlu takut lagi, apalagi di zaman kebebasan begini, pers harus bersuara. Saya rasa kalau Cumi mau bicara untuk OTT untuk membongkar hal ini, kita bongkar aja. Siapa ininya, cari aja narasumbernya dari Kompas, siapa orangnya, kita publikasikan sebagai media, nggak perlu takut kita. Jadi ukurannya gitu ya. Bahkan sekelas kepala daerah aja itu nggak ada ampun bagi Pak Prabowo untuk cut gitu ya. Apalagi misalnya hanya yang di bawah itu gitu, nggak ada peduli. Nah jangan juga akhirnya hal itu ya karena ketidakbecusan yang di bawah ya, mereka tidak kerja dengan benar, lalu akhirnya mereka takut, mereka gunakan intimidasi, lalu yang disalahkan pemerintah pusat misalnya, seolah-olah itu pemerintah pusat yang surya itu nggak fair juga gitu kan. Betul. Nah ini yang juga yang harus disuarakan oleh semua pers. Bareng-bareng aja. Kalau memang ada yang bantuan luar negeri masuk, berarti kan ada yang kecolongan nih, pejabat di bawah yang nggak bener kan, beritakan aja. Bahkan saya yakin kita pun berani beritakan, nggak ada takutnya. Oke. Nah satu lagi Om, mungkin ini yang terakhir pertanyaan saya. Kalau di setiap bencana seperti kecelakaan pesawat, itu kan ada posko informasinya. Ya, jadi emang semua informasi yang keluar itu benar-benar terarah. Ya kan? Karena kadang-kadang saya juga mengakui sebagai orang pers, kadang-kadang kan kita menangkap satu peristiwa, fakta ya kan, lalu keluar. Tapi orang-orang yang ada di posko informasi itu sebenarnya mereka udah mengolah bukan dalam tanda petik negatif ada yang dimanipulasi atau apa, tapi mereka menyampaikan informasi itu sudah dengan pertimbangan efek sosialnya apa, dampak terhadap korban, efek psikologi dan lain-lain. Maka yang saya tanyakan di Sumatera, Aceh dan daerah-daerah bencana itu
Ada nggak Om? Karena saya lihat semua orang seperti ngomong nih, penanggulangan bencana ngomong. Ntar tiba-tiba ada pejabat sana ngomong, kok beda gitu. Ini ada posko informasi nggak? Misalnya di Sumatera ada beberapa titik, kalau jadi pers itu bisa jadi base campnya pers sebenarnya, base camp informasi ya kan. Kita bisa datang ke situ. Kalau misalnya kita butuh pendalaman informasi, lu boleh ke lapangan. Jadi ada cross check, ada cover both side antara informasi yang disampaikan oleh posko resmi dengan fakta di lapangan. Nah, yang terjadi di Sumatera saya kayaknya belum, mungkin saya juga belum pernah ke sana soalnya. Kayaknya saya tidak melihat itu. Jadi informasi itu berseliweran sesuai dengan isi kepala orang yang memberikan informasi. Padahal dia pun belum tentu ada di lapangan. Betul. Maka ketika dia ngomong A, ternyata di sana ada B. Nah, itu yang bikin informasinya itu jadi simpang siur, tabrak sana, tabrak sini. Yang pusing Pak Prabowo juga kan. Iya. Ada nggak Om? Ada. Kita jangan jauh-jauh lah. Kita bicara Komdigi aja. Dia bangun posko informasi di sana. Ya pasti ada lah setiap daerah gitu kan. Cuma masalahnya kalah dengan suara-suara yang pengen tampil aja. Harusnya memang sudah harus ada pernyataan ya secara luas bahwa informasi yang keluar itu yang resmi dari kami lah, bla 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 gitu. Itu harus ada gitu. Karena bagaimanapun ya bencana ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Ya kita bukan bicara orang di luar pejabat ya, kita bicara institusi ya. Betul. Ya. Artinya harus ada satu suara yang keluar gitu untuk memaparkan atau memberikan keterangan pers terkait perkembangan bencana ini. Dan itu sebenarnya sudah ada. Ya makanya saya harus ngomong apa adanya. Ini banyak yang masih gagap gitu. Dan ini kritikan kita lah ya. Gagap tapi mau muncul. Ya itu yang saya bilang banci tampil. Pengen tampil tapi nggak punya kemampuan untuk menyampaikan arahan yang jelas gitu ya. Dan ini akhirnya jadi blunder ya. Si ini ngomong, si ini ngomong, si ini ngomong, si ini ngomong. Beda-beda lagi. Beda-beda. Ya, akhirnya jadi konsumsi dan diolah jadi sebuah gorengan di mana akhirnya gorengan-gorengan itu ya seperti ya CNN bilang akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik gitu. Nah ini sih kalau saya lihat ya kita harus mengkritisi juga lemah pola komunikasi ya, makanya pola komunikasi harus dibuat benar dan kementerian yang memang punya kewenangan untuk hal itu ya bekerjalah, nggak perlu harus tampil mesti bawa beras dan segala macam misalnya, tapi ya jalankan pekerjaan mereka yang sebenarnya. Yang ini kan sekarang ini adalah tidak dijalankan dengan benar sehingga ini bahayanya ya. Saya kawan-kawan partai saya itu melihat loh di daerah itu pemerintah bekerja loh sebenarnya. TNI Polri itu kerja loh. Bagaimana mereka kerja siang malam, tapi kalah. Informasinya kalah dengan para influencer. Terus para politisi banci tampil gitu kan. Para pejabat-pejabat yang pengen tampil gitu. Itu kalah karena mereka tidak menyuarakan ini loh TNI, Polri, ini loh pemerintah daerah sama pemerintah pusat sedang membangun jembatan gitu kan. Nggak ada. Kayaknya terlalu formal kali ya. Nah, formal nggak apa-apa. Yang penting kerja gitu, keluar gitu. Ini kan kalah gitu, kalah dengan influencer dan segala macam. Yang dananya pribadi gitu. Karena ini yang sebenarnya ya para kementerian yang punya tugas untuk menginformasikan ya sebagai corong dari pemerintah itu harus bekerja. Ya kalau nggak bekerja ya ngapain lagi duduk situ, mendingan pindah aja. Ya, gitu tapi kan. emang ini jadi catatan untuk Pak Prabowo juga ya. Oh iya. Maksudnya kalau orang yang dipilih untuk jadi jubir itu, entah itu Kementerian Komunikasi, harus orang yang benar-benar punya karisma atau kredibilitas yang ketika dia ngomong tuh orang percaya. Mungkin perlu kali ya orang Komdigi atau siapapun itu emang harus orang independen ya ngomongnya. Ya apapun itu ya, iya, terserah. Karena orang yang dia sampaikan itu, jadi memang benar jangan sampai masa komisi informasinya pemerintah bisa kalah sama influencer kan lucu. Itu. Iya, dia punya secara kebijakan secara legalitas dia punya semua. Sangat kuat, budget juga sangat kuat dibanding influencer yang modal tiket pesawat dari Jakarta ke Aceh, makan nasi bungkus ya
itu bisa kalah gitu. Betul. Ya kan sebenarnya kan mudah kan, tinggal bikin posko untuk pers gitu kan. Iya, posko pers. Udah. Jadi pers sudah tahu mau kemana gitu kan. Iya. Ya walaupun pers kan berhak dong untuk turun ke daerah iya. wawancara berhak. Tapi pasti pers akan dari data itu akan bertanya kan Betul. ke juru bicara kan. Iya. Ini kami temukan loh di daerah Yes. Tamiang gini-gini ini pendapat apa kalian. Nah dia kan pasti ketika bicara pemerintah dia pasti punya data nih yang diolah yang Mas Vincent Iya. bilang tadi kan. Udah diolah, oke kami sudah tahu bahwa di Tamiang di daerah ini begini ya progresnya segini. Dan itu gitu enak gitu. Oke. Ya. Dan ini yang memang harus jadi catatan. Saya melihat Pak Prabowo ya jujur aja agak kasihan melihat para pembantunya sekarang ini yang heboh sendiri. Heri. Kita nggak ada nama Heri ya di sini. Yang heboh sendiri Iya, gitu. iya, Heboh betul. sendiri tapi nggak punya data yang cukup untuk Iya. menyampaikan ke masyarakat gitu. Ya, jadi yang keluar Pokoknya yang parsial, keluar, segmen betul. ini. Jadi masyarakat juga pusing nih. Nah, yang yang benar ini yang gitu. mana? Gitu. Jadi itu sih kalau dari saya Bang Oke. Vincent. Kan ini sebenarnya memang ada kaitan dengan bagaimana pemerintahan kita menerjemahkan, terutama yang di bawah ini ya Om ya, entah itu menteri, dirjen, bupati, gubernur, wali kota, menerjemahkan instruksinya Pak Prabowo, ya kan? Kan kemarin sempat ada pro kontra atau polemik ini mau bencana nasional atau tidak. Lalu saya terakhir tidak ya. Tapi kan tetap ada Prabowo udah menggelontorkan uang untuk pemulihan daerah bencana itu kan. Tapi saya dengar-dengar informasinya beliau agak geram. Karena menurut bukan menurut Pak Prabowo sih, menurut saya juga uang itu banyak, ya kan. Tapi kok masih ada aja laporan ini, dan itu di wilayah-wilayah yang menurut timnya Pak Prabowo misalnya itu wilayah prioritas, ya kan. Tapi tetap aja ada yang tidak sesuai dengan yang dia mau. Katanya beliau mulai tensi tinggi juga sekarang, ya kan. Karena ini sudah ada kebijakan secara keuangan udah, kenapa nggak jalan gitu? Ya. Jadi Benar gitu. Ya, jadi saya dapat informasi juga bahwa akhirnya Pak Prabowo akan melakukan sebuah proses yang langsung ya untuk mendapatkan data informasi dari masyarakat secara langsung dan melibatkan masyarakat langsung. Jadi masyarakat di situ dilibatkan untuk memberikan informasi secara langsung. Jadi Pak Prabowo ya pemerintah itu mendapatkan informasi yang tidak lagi bertele-tele, yang tidak lagi berjenjang, tapi sudah langsung. Sehingga eksekusinya jelas, terukur. Dan itu nanti kita akan lihat ke depan ya. Jadi Pak Prabowo akan melakukan itu gitu. Dan kita berharap ini berjalan dengan baik ya. Karena kalau memanfaatkan regulasi yang timpang tindih, belum lagi pejabat daerahnya misalnya yang punya kepentingan AIUEO gitu kan. Ini kasihan masyarakat yang terkena bencana ya, belum lagi nanti menteri-menterinya yang bikin show yang aneh-aneh gitu kan. Ya udah akhirnya adalah gerakan Pak Prabowo ke depan ya kita lihat apa gerakan itu di mana Pak Prabowo ingin agar supaya informasi langsung dapat dari lokasi. Dan ini kita berdoa bersama-sama dengan cara ini sehingga semua tepat sasaran dan pemulihan di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh bisa lebih cepat terpulihkan lah gitu. Itu sih. Oke. Baik, terima kasih Om Teddy. Pemirsa, mudah-mudahan harapan saudara-saudara kita dan harapan kita semua pemulihan daerah bencana Sumatera dan Aceh dan Padang itu dengan terobosan baru yang sedang dikerjakan oleh Pak Presiden itu bisa berjalan dengan baik supaya saudara-saudara kita itu cepat pulih dari trauma, dari kehilangan dan lain-lain itu ya Om. Dan pemirsa, pers itu adalah
mata masyarakat dan mata negara harusnya. Karena itu pers dan pemerintah itu sebenarnya berjalan menuju tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang bebas dari tekanan, dan masyarakat yang damai. Itulah pers. Makanya antara pers dan pemerintah itu sebenarnya tidak bisa dihadap-hadapkan sebagai orang yang berseberangan. Caranya berbeda, sistemnya berbeda, tapi tujuannya sama. Semoga pers Indonesia semakin merdeka, semakin diberi ruang untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai mata masyarakat. Makasih Mas Teddy. Terima kasih Bang Vincent. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya.